Halo, berjumpa lagi dengan Kutik. Kali ini kami akan memberikan tutorial cara untuk membuat ujian online bagi para guru. Mohon perhatikan langkah-langkah pada video berikut ini ya. Pertama-tama, Anda harus login terlebih dahulu dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan untuk masing-masing guru. Selanjutnya, Anda dapat melihat tampilan halaman muka sebagai berikut. Login kali ini saya menggunakan kredensial akun guru atas nama Ibu Atiro. Setelah itu, untuk membuat ujian atau ulangan online, Anda dapat masuk ke modul Academics, lalu pilih menu Examination. Perlu diketahui dalam pembuatan examination atau ujian di sistem QIMS ini terdapat dua jenis model yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah melakukan ujian paper-based konvensional, yaitu ujian tertulis yang pada umumnya dilakukan. Jika ujian tulis dilaksanakan, maka guru tidak perlu melakukan pembuatan soal dalam sistem QIMS, karena soal ujian akan dikerjakan secara tertulis oleh para siswa. Selanjutnya, para guru mengoreksi dan dapat melakukan input nilai. Ujian tulis konvensional dapat dilakukan pengaturannya oleh super admin atau bagian kurikulum yang mendapatkan akses untuk mengelola ujian atau examination. Yang kedua adalah melakukan ujian secara online. Topik tutorial kali ini adalah membahas mengenai pembuatan ujian secara online. Mari kita simak baik-baik. Langkah pertama untuk membuat ujian online adalah klik pada tombol online exam. Lalu jika Anda ingin membuat ujian online baru, maka klik tombol New Online Exam. Lalu selanjutnya akan ada tampilan form yang harus Anda isi. Isilah form tersebut dengan instruksi sebagai berikut. Kolom name. Isilah dengan judul atau nama ujian yang akan diselenggarakan, misalnya ulangan harian pelajaran administrasi umum. Selanjutnya pada kolom start date, isilah dengan tanggal dimulainya ujian dan jam dimulainya ujian. Mohon perhatikan pengaturan jam ujian terdapat pada bagian bawah menu pilihan kalender. Selanjutnya pada kolom end date, isilah dengan tanggal berakhirnya ujian dan jam berakhirnya ujian. Jangan lupa perhatikan pengaturan jam ujian yang terdapat pada bagian bawah menu kalender. Isi kolom maksimum time dengan durasi berlangsungnya ujian dalam satuan menit, misal 90 menit. Lalu, isi kolom pas percentage dengan nilai kriteria ketuntasan minimal dengan satuan persentase, yang memiliki rentang angka antara 0 sampai dengan 100. Jika Anda membuat ujian online ini untuk semua siswa tanpa menghiraukan kelas dan jurusan, maka pilih tombol general. Namun jika Anda membuat ujian online ini khusus untuk mata pelajaran yang Anda ajarkan, maka Anda harus memilih tombol subjek spesifik. Lalu pilih angkatan yang akan mengikuti ujian online ini pada drop-down menu. Select a batch. Selanjutnya, pilih mata pelajaran yang akan diujikan. Saya mengambil contoh, mata pelajaran administrasi umum. Pada kolom applicable student, Anda akan melihat nama-nama siswa yang mengikuti ujian. Silakan pilih nama siswa yang mengikuti ujian dengan memberikan tanda centang warna biru. Jika Anda ingin mengecualikan siswa tertentu dari ujian yang akan Anda laksanakan, maka hapus centang pada nama siswa tersebut. Pada kolom exam format, terdapat dua pilihan yaitu hybrid dan objektif. Jika Anda memilih objektif, maka bentuk soal yang tersedia hanya pilihan ganda. Namun jika Anda memilih hybrid, maka bentuk soal tersedia dengan jawaban pilihan ganda dan deskriptif. Setelah Anda mengisi form, terdapat pilihan menu yang dapat Anda pilih sesuai dengan format ujian yang Anda inginkan. Yang pertama adalah multiple correct answer. Jika Anda klik centang pilihan ini, maka jawaban dari soal pilihan ganda dapat dipilih lebih dari satu jawaban oleh peserta ujian. Lalu selanjutnya ada tombol Show Result After End Time. Jika Anda klik centang pilihan ini, maka nilai hasil ujian yang berupa pilihan ganda akan langsung ditampilkan di layar peserta ujian. Menu yang terakhir adalah One Question per Exam Page. Jika Anda klik centang pilihan ini, maka soal ujian akan ditampilkan satu persatu per laman yang diakses oleh siswa. Dengan memilih pilihan ini,
Siswa tidak dapat melompati jawaban dari soal yang disediakan. Setting terakhir sebelum kita membuat soal adalah isian. Assign evaluators. Fungsi dari isian ini adalah untuk memilih guru yang akan mengoreksi hasil jawaban siswa untuk soal ujian yang deskriptif. Setelah selesai semua langkah di atas, klik Create. Setelah Anda klik Create, Anda akan masuk ke halaman pembuatan soal. Hal-hal yang harus Anda perhatikan dalam pembuatan soal antara lain. Pertama, pastikan jumlah soal dan nilai total jawaban sempurna adalah 100. Pembagian poin per soal dan pengaturan bobotnya dapat Anda lakukan pada isian mark yang terletak di sebelah kanan atas teks box soal. Poin yang Anda isi pada kolom mark tersebut harus mencerminkan poin sempurna apabila soal tersebut dijawab dengan benar. Anda akan melihat sebuah teks box dengan tombol-tombol pada toolbar. Anda bisa mengetik atau copy paste pertanyaan soal jika Anda ingin membuat soal dalam bentuk teks. Lalu masukkan instruksi pengerjaan soalnya. Selain itu, teks box soal ini dapat kita gunakan untuk file multimedia lainnya seperti file dalam bentuk gambar, link, dan video. Sehingga soal dapat menyesuaikan kebutuhan materi bagi siswa. Untuk mengunggah gambar, Anda dapat menekan icon unggah gambar pada toolbar, lalu pilih gambar mana yang akan Anda unggah. Untuk mengunggah video, kunjungi situs video yang ingin Anda tampilkan. Lalu, copy kode embed-nya. Setelah itu kembali ke halaman QMS, dan klik icon unggah video. Lalu, paste kode embed pada isian kolom dan klik insert. Dan ingat, jangan lupa untuk memasukkan instruksi soalnya. Untuk memasukkan link atau tautan yang terhubung dengan situs yang berisi materi ujian, Anda bisa klik icon tautan pada toolbar. Lalu, Anda bisa copy URL situs tersebut dan lalu paste di kolom URL. Setelah itu, isikan teks yang digunakan sebagai anchor teks untuk tautan tersebut. Jangan lupa memasukkan instruksi soalnya. Langkah selanjutnya setelah soal dimasukkan adalah memilih jenis soal pada menu Select Question Format. Jika jenis soal objektif, maka Anda perlu membuat pilihan jawaban. Jika jenis soal deskriptif, Anda tidak perlu memasukkan pilihan jawaban. Setelah itu, langkah berikutnya adalah memasukkan pilihan jawaban. Pilihan jawaban ini diperlukan untuk soal dengan jenis objektif. Anda bisa membuat 2-5 pilihan jawaban. Sama halnya dengan pembuatan soal. Pilihan jawaban juga dapat mengunggah file dalam bentuk gambar, video, dan link. Pada soal pilihan ganda untuk jawaban yang benar, Anda bisa klik centang pada box is answer. Anda bisa menghapus pilihan jawaban dengan klik remove option. Selain itu, Anda bisa menambahkan pilihan jawaban dengan klik add option.